dengan selalu berusaha kita untuk istiqomah menjalankan sunnahnya. Kita termasuk dari umatnya yang kelak di sang kelak mendapat syafaat dari beliau, sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahumullah, ibadah puasa yang disebutkan untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Intinya bukan hanya ibadah puasa yang outputnya menjadikan orang tersebut termasuk orang-orang yang bertakwa, tetapi semua ibadah yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya kita dapat, semuanya itu menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa di surat Ali Imran di ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri tersebut adalah yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang selalu di jalan kebenaran, atau orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang al-munfiqina, orang-orang yang menafkahkan hartanya, dan yang terakhir wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar inilah yang sekarang di bulan Ramadan ini, yang hampir tiap malam dan hampir dipastikan kita berada di waktu tersebut. Hampir dipastikan setiap malam kita berada di kondisi tersebut. Kondisi al-ashar. Al-ashar dalam bahasa Arab itu jamak dari kata saharun. Saharun itu artinya di penghujung malam. Di penghujung malam mendekati fajar. Al-mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang beristighfar pada saat sahur. Orang-orang yang melakukan yang meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung malam mendekati fajar. Itulah salah satu tanda orang-orang yang bertakwa yang dicirikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mustaghfirina bil ashar adalah orang-orang yang beristighfar di saat sahur. Sahur itu maknanya secara umum tentu bukanlah makan, karena sahur itu sendiri artinya penghujung malam mendekati fajar. Kalau kita makan sahur berarti kita makan di saat sahur. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu itu, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Senada dengan surat Al-Imran ayat 17 tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kalau tadi al-mustaghfirina bil ashar di Al-Imran ayat 17 tadi, kemudian di Az-Zariyat ayat 18 wabil ashari hum yastaghfirun, dan di saat sahur mereka yang beristighfar.
Jadi orang-orang yang di saat waktu sahur beristighfar. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang awam dalam berpuasa yang kemungkinan besar tidak berpuasa di bulan-bulan selain Ramadan. Syukur-syukur banyak yang melakukan ibadah puasa sunnah di luar itu. Tapi kalau memang kebanyakan kita adalah orang-orang yang melakukan puasa hanya pada saat bulan Ramadan, berarti inilah kesempatan bagi kita agar termasuk golongan atau kelompok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, al-mustaghfiruna bil ashar, orang-orang yang meminta ampun, orang-orang yang beristighfar di saat waktu sahur. Tentu kita tidak akan melewatkan momen ini, momen di mana hampir dipastikan setiap malam kita bangun sahur selama 1 bulan Ramadan ini, dan usahakan kita mengambil sedikit waktu itu, mengambil sedikit momen di penghujung malam tersebut atau mendekati fajar untuk melakukan atau mengucapkan istighfar. Banyak sekali kalimat-kalimat istighfar, ya, salah satunya atau yang paling utama misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai terakhir. Kalau memang tidak hafal sampai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wa mastata'tu a'udzu laka min syarri ma sana'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau ini disebut kalimat sayyidul istighfar, pemimpinnya untuk kalimat-kalimat istighfar. Tapi kalau tidak hafal sampai terakhir bisa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, atau astagfirullahaladzim, atau doa yang kita biasa di penghujung atau penutup majlis, kafaratul majlis, itu juga adalah bagian dari wirid-wirid atau bacaan-bacaan istighfar. Ambil momen waktu sahur tersebut untuk supaya kita bisa melafazkan, memanjatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu golongan atau orang-orang, ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu yang melakukan istighfar di waktu sahur. Jamaah rahimakumullah, di surat ini masih ada hubungannya dengan istighfar atau kalimat minta ampun, meminta ampun atas segala dosa yang diperbuat. Di surat Ali Imran di ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat Ali Imran 133 ini, yang pertama ada kata perintah di situ, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian meminta ampun. Di dalam Al-Quran, makna-makna ayat yang memerintahkan kita untuk bertaubat, meminta ampun, itu selalu menggunakan kata bersegeralah, kemudian berlomba-lombalah, kemudian fafiru ilallah, dan kalian jadikan Allah sebagai tempat kalian lari. Artinya bahwa meminta ampun atau momen atau waktu kita meminta ampun itu cepatlah, maksudnya bersegeralah.
Kenapa demikian? Ada dua hal. Pertama, kenapa kita harus cepat-cepat beristighfar atau meminta ampun? Pertama, atas dosa yang telah kita lakukan. Kita harus cepat-cepat meminta ampun. Karena sebenarnya kita ini sedang berpacu dengan ajal kita. Kita sedang berlomba duluan dengan ajal kita. Kita sebagai manusia yang hidup dengan masa lalu yang tidak bisa diubah. Kita manusia yang hidup dengan masa depan yang tidak bisa kita pastikan. Ditambah lagi kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kan ajal kita sewaktu-waktu bisa menjemput kita. Dikarenakan kita sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat tersebut yang sangat lemah sekali, baik software maupun hardware-nya sangat lemah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bergegaslah, jangan sampai keduluan dengan ajal kita, sehingga kita luput dari meminta ampun, luput dari beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat di surat Al-Imran di 133 ini juga menyebutkan bahwasanya wa jannatun arduha as-samawat wa jannatu ardus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bahwasanya surga yang luasnya itu seperti langit dan bumi diperuntukkan, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu ini sinkron dengan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu meminta ampun. Surga uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga yang seluas langit dan bumi ini, dan kita manusia yang kecil, lemah, apakah tidak ingin menempatkan diri kita ini atau mengambil sedikit kafling di surga yang luas tadi? Apakah kita yang kecil ini tidak ingin mengambil sedikit kafling di antara luasnya surga tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kafling-kafling tersebut disediakan uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Menyambung ke kalimat dari ayat 100 Al-Imran 133 ini, maka dari itu fasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah, bersegeralah kita meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah hadirin, jamaah salat zuhur musikuhi rahimakumullah, semoga kita dengan apa yang saya sampaikan tadi, sama-sama kita tidak berusaha untuk tidak melupakan waktu yang sedikit ini. Kemudian ada waktu sahur yang setiap malam hampir dipastikan kita terjaga. Disitulah kita memohon ampun kepada Allah, karena bagian atau ciri-ciri orang yang bertakwa disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi al-mustaghfiruna bil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampun pada saat atau pada waktu sahur. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya sendiri juga jamaah sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.